Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arildi. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja jujur ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel kita sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman semua yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin reaksi dan juga video-video yang terbaru, terupdate, dan juga yang paling penting itu adalah sejarah dan juga pengetahuan yang baru ya guys buat kita. Nah ini sebenarnya sangat bagus buat kita untuk mereaksi yang kayak gini guys. Yang mana hari ini kita bakal melihat sistem persekolahan di Indonesia. Nah sebelum ini kan kita pernah pergi ke macam apa, International School di Indonesia, di Malaysia, Malaysia kan? Sekolah Indonesia di Malaysia. Jadi beberapa sistem yang kita kenal lah, diantaranya seperti bagaimana mereka pengurusan dari segi bukunya, pembelajarannya begitu, bajunya juga. Ya bajunya juga. Nah guys, cumanya kita itu pengen lebih mengetahui sebenarnya sistem persekolahan di Indonesia itu gimana guys. Yang bikin ini adalah orang Malaysia guys. Jadi biar kita lihat video dan nonton video ini sehingga habis, biar nggak salah anggap ya guys. Jadi kalau benar sistemnya kayak gini ya sila komentar di bawah, kalau salah juga sila komentar di bawah juga. Nah jadi kita yang paling sama-sama penting adalah belajar guys. Yes, nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap ya guys. Ya, kita harus menanggapi dengan bijak. Jadi nggak perlu basa-basi, kita mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Indonesia dia tak sama dengan kita di sini. Di mana kalau kita bermula dari bulan Januari sampai bulan November tahun yang sama bagi setiap satu tahun ajaran. Sementara kalau di sana dia bermula dari bulan Julai sampai Jun tahun hadapan. Lepas tu dipecah kepada 2 semester. Lepas tu diorang kena sekolah setiap hari kecuali hari Ahad. Hari Isnin sampai Jumaat pakai baju warna putih merah atau putih kelabu atau putih biru. Dan setiap hari Sabtu pula kena pakai baju seragam warna coklat atas bawah, dikenali sebagai baju pramuka atau pengakap. Dan kadang-kadang ada hari tertentu pelajar kena pakai baju batik atau baju tradisional yang lain. Dekat sana pula dia tak adalah nama badan khas seperti pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas pusat sumber sekolah, tapi diorang ada organisasi pelajar bernama Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS, di mana pelajar-pelajar yang mendapat jawatan dalam OSIS tersebut dia tak pakai baju yang menunjukkan yang tak sama warna lah dengan pelajar yang lain. Kerajaan Indonesia dia mewajibkan kira-kira itu sebagai, kalau di Malaysia sebagai perwakilan pelajar lah, perwakilan siswa. Ya benar. Oh gitu ya. Bagus juga sistemnya, menggunakan nggak ada ramai, tetapi dia satu aja yang akan ngurusin semuanya. Yes. Dan satu dia lagi akan cipta organisasi itu. Yes. Dan satu lagi dari segi pemakaian itu beda-beda juga. Benar, itu unik aja. I see. Oke, lanjut. Pendidikan rendah yang dikenali sebagai pendidikan dasar 9 tahun dan disambung dengan pendidikan menengah selama 3 tahun. Jadi lebih kurang yang pendidikan dasar 9 tahun ni macam masuk darjah 1 sampai form 3 lah, macam tu. Bagi pendidikan dasar yang 9 tahun, dia dipecah dalam 6 tahun yang pertama dan 3 tahun yang kedua. 6 tahun yang pertama disebut sebagai sekolah dasar, atau bagi sekolah agama pula dikenali sebagai madrasah ibtidaiyah. Sementara yang 3 tahun kedua dikenali sebagai sekolah menengah pertama atau SMP. Dalam sekolah agama pula sebagai madrasah sanawiyah. Bagi pendidikan menengah yang 3 tahun tu pula dia dikenali sebagai sekolah menengah atas, atau bagi aliran vocational dikenali sebagai sekolah menengah kejuruan. Dan untuk sekolah agama pula dia dikenali sebagai madrasah aliyah, atau untuk vocational
Madrasah Aliyah Kejuruan. Bagi kita ada UPSR, PT3, SPM. Diorang menggunakan satu nama sahaja, iaitu ujian nasional, di mana bagi pelajar yang sekolah rendah tu, dia ambil ujian nasional hanya 3 subjek sahaja, iaitu bahasa Indonesia, matematik dengan sains. Dan bagi sekolah menengah pertama, diorang kena ambil bahasa Indonesia, matematik, sains dan bahasa Inggeris, 4 subjek. Dan untuk sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang vocational tu, dia kena ambil 6 subjek, bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggeris dan 3 subjek pilihan lainnya mengikut aliran masing-masing. Dan juga kalau kita di sini, aliran ditentukan selepas habis 9 tahun sekolah. Maksudnya kita masuk form 4 kan. Sementara kalau di sana, selepas habis 10 tahun sekolah, maka di tahun ke-11 baru ditentukan masuk aliran apa. Selepas habis pendidikan menengah, iaitu habis sekolah menengah atas atau madrasah aliyah tersebut, diorang boleh masuk diploma atau terus masuk degree pun tak jadi masalah. Jadi diorang tak wajib masuk asasi atau form 6 macam tu lah. So tak hairan lah kalau kita dapat classmate masa degree dulu, orang-orang dari Indonesia, dia lebih muda daripada kita. Beza 1 hingga 2 tahun. So sebenarnya dia orang habis sekolah tu terus masuk degree, tak jadi masalah lah. Okey. Sini sebenarnya baru aku perasan bila dia bercerita tentang apa? Mahasiswa lebih muda itu, yes, benar. Kerana waktu study di kuliah di UTM Skudai Johor, ada beberapa Universitas Teknologi Malaysia Johor. Di sana terdapat juga teman-temanku yang daripada Indonesia juga, tapi ternyata mereka lagi muda daripada aku. Maksudnya 2 hingga 3 tahun muda, guys. Tapi alirannya sama juga. Oh, maksudnya mereka ini mengambil masa selama 9 tahun juga ya. Yeah. Tetapi dalam 9 tahun itu, guys, yang tahun yang ke-10 ke 11 kayak gitu ya. Mereka bisa memilih aliran masing-masing, enggak kisah degree ataupun diploma kayak gitu. Yes, betul. Sebabnya kita contohlah, ini sistem di Malaysia. Kalau 17 tahun umur bersamaan dengan SPM namanya. Kan? Sijil Pelajaran Malaysia perlu wajib diambil dan lulus, dan seterusnya perlu masuk asasi ataupun diploma. Asasi pula sama ada 1 tahun ataupun 2 tahun. Lepas itu baru masuk ke degree. Lama ya? Ambil masa juga. Ya, ambil masa ya, sekitar 13 tahunan kayak gitu ya. Ya, maksudnya untuk pergi ke degree aja, 18. Belum ke degree ya, guys. 18, 19. Maksudnya kalau pergi ke degree pun paling-paling pun umur 20-an lah. 20 tahun masuk degree. Benar. Kalau macam seperti mereka ini mungkin dalam umur 19 ataupun 18 udah bisa ambil degree ya kan? Yes. Sistem mereka ini seperti kita ada UPSR, PMR, mereka nggak ada ya? Iya, maksudnya apa dipanggil ujian nasional ya kan? Iya, ujian nasional. Itu yang kadang-kadang kita sendiri pun keliru juga. Macam gimana aturan setiap perjalanan itu. Sebab cara pendidikan kita punya perjalanan itu beda. Tapi sebenarnya mereka itu kalau yang aku tahu juga mereka itu ada pendidikan itu ada S1, S2, ya S3 kayak gitu. Betul. Itu mereka itu sebenarnya ada kemiripan juga dengan kita, cuma masanya itu mungkin nggak terlalu panjang kayak gitu ya. Kayak gini guys ya, kita baru tahu ini. Bukan kita nggak tahu, kita tahu SMP, SMA kita tahu guys. SD kita tahu itu. Tapi cuma kita keliru. Iya, kita keliru guys. Gimana pengen yang masuk degree ataupun diploma itu gimana? Ya, maksudnya, tapi penerangannya di sini kita udah mulai paham sedikit demi sedikit. Dan juga ada beberapa yang kita tahu ya. Maksudnya berapa? Dari playgroup itu kelompok 4 hingga 5 tahun. TPA, Taman Pendidikan Anak, umur 5 hingga 6 tahun. SD, sekolah dasar 6 tahun. Umur 7 SMP, hingga 12. Sekolah menengah pertama 3 tahun lagi. SMA, sekolah menengah atas 3 tahun. Oh, maksudnya 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, 3 tahun. SMA, sekolah menengah atas 3 tahun. Oh, SD itu 7 hingga 12 tahun. Itu mengambil berapa lama ya? Kalau kita lihat SMP dan SMA itu ambil 6 tahun ya kan? Maksudnya di sini umur 12 tahun
sampai 12 tahun itu sudah ada SD. Lepas itu SMP pula mungkin sampai 15 tahun, umur 15 tahun. SMA pula mungkin dalam umur 17 ataupun 18 tahun. Nah, tapi gitu. yang bagusnya selepas daripada mereka nih mengambil masa di SMP dan SMA ini ketika sekolah itu panjang lah. Tetapi untuk pergi ke diploma ataupun ke degree, mereka itu singkat aja. Yes. Kemana-mana aja mereka bisa untuk dengan aliran yang mereka ada. Oh, kayak gitu ya guys ya. Oh, baru aku tahu. Dia ada macam kalau di Malaysia sistem college vocational. College vocational ni di mana kita di dalam tu kalau di Malaysia ni dipanggil sebagai sekolah menengah lah kan. Sekolah menengah ni digabungkan dengan diploma terus. Jadi enggak ada seperti SPM-nya. ketika kita form 1 sampai form 3 ya. Yang itu seperti SMP ya kan. Mereka pertama. Jadi yang kedua itu kita ambil vocational dan selepas itu kita udah mulai dapat sijil ya kan. Sijil diploma terus dan kita bisa sambung degree. Oh, kayak gitu. Jadi artinya kalau masuk degree pun usianya muda. Paham. Oke, kita baru paham. Oh, susah juga perlu ya, kena kita perlu diskusi dulu kedua-duanya antara di sistem di persekolahan di Malaysia dan juga sistem persekolahan di Indonesia. Oh, kayak gitu guys. Wah, betul. Wah. Gitu ya. Benar. Jadi apapun itu terpulang kepada setiap individu itu gimana kemampuan dia untuk pergi ke higher level seperti degree, master gitu. Ya. Dan juga mereka banyak ya bajunya, banyak baju sekolah itu, ya guys. Itu menarik guys. Menarik. Pada hari Sabtu pakai baju seperti pengangkap kayak itu ya. Dan juga bisa juga pakai baju yang merah putih, putih merah ya. Dan juga putih dan juga putih abu-abu. Gitu ya. Kedua-duanya guys. Nah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu pengetahuan yang baru ya buat kita yang nggak tahu ini guys ya. Ya betul. Maaf ya kalau kita itu tersalah kata, tersilap bahasa ya. Karena bagi aku mana-mana juga sistem persekolahan di mana-mana yang paling penting adalah belajar dan pelajaran itu sendiri ya. Tapi ya untuk mengetahui sistem itu sangat bagus buat kita juga ya, terpulang mana-mana negara dengan sistemnya sendiri. Jadi itu bukan permasalahan di sini. Yang paling penting adalah kita belajar ya guys, dan mengetahui sesuatu yang kita nggak tahu kita jadi tahu hari ini. Itu sangat bagus ya. Betul. Yang ini nggak perlu dipanjang-panjangkan ataupun dibahas panjang karena kita juga takut tersalah kata, tersilap bahasa juga. Ya iyalah kita baru tahu ya kan. Melainkan kita udah tahu ya, dia udah jadi yang gampang buat kita tahu untuk membedakan ya. Gitu. Tapi ini kita memang nggak tahu, jadi itu yang kita diskusi sedikit ya guys. Jadi sebab kita perlu paham gimana perjalanannya tuh supaya kita macam gini ya. Gini benar-benar. Itu pengetahuan yang sangat bagus. Kalau kita tersalah ya sila komentar di bawah. Kalau kita benar juga sila komentar di bawah. Tapi apapun ini adalah pelajaran dan juga pengetahuan buat kita semua. Itu yang paling penting. Itu adanya channel kayak gini itu untuk kita mengetahui lagi sesuatu info ataupun fakta-fakta sejarah dan juga yang kayak gini lah yang kita harus ambil tahu dan juga biar kita lebih banyak belajar dan juga pengetahuan kita tuh lebih tinggi. Tapi ini aku pengen cerita sedikit lah kan. Kalau dulu lah aku dipaksa untuk masuk ke bahagian kalau kita kan ada pemilihan untuk masuk ke kejuruteraan begitu ataupun masuk ke kelas Arab begitu. Jadi aku dipaksa untuk masuk ke kelas Arab, tapi padahal Arabnya gagal guys. Jadi langsung nggak lanjut. Gitu hampir gagal. Hampir gagal, tapi bisa juga. Bisa juga ya, alhamdulillah. Ya, jadi manusia juga ya. Iya. Jadi manusia juga guys, alhamdulillah. Jadi guys ya, apapun yang terjadi ya, terima kasih semua yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita.
Ya, mungkin itu saja untuk kali ini ya, Baji ya. Yes, itu sebarang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, jika kita ada tersalah kata atau istilah bahasa, kita minta maaf banget ya guys, karena ini adalah semuanya pengetahuan dan pelajaran agar kita lebih berwawasan. Jadi begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.